Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu proposisi. Apa itu proposisi? Yaitu merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Benar atau salahnya sebuah kebenaran proposisi harus berkorespondensi atau sesuai dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah jika tidak sesuai dengan fakta. Proposisi majemuk yaitu proposisi yang terdiri dari beberapa kalimat. Proposisi majemuk terdiri atas subjek dan dua predikat, atau biasa juga terdiri dari dua proposisi tunggal. Untuk contoh, timun merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Subjeknya adalah timun, predikatnya sayuran dan obat alami penurun darah tinggi. Kemudian ada juga antiseden dan konsekuen. Contoh, kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan, dan kuda merupakan simbol kejayaan. Jadi konsekuennya adalah kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Berikutnya kita akan membahas tentang negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Negasi yaitu simbolnya tanda S terbalik seperti ini. Bentuk kalimatnya tidak atau bukan, atau not jika bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, konjungsi, simbolnya huruf P terbalik. Bentuk kalimatnya dan. Antara kalimat satu dengan kalimat dua dihubungkan dengan kalimat dan. Kemudian yang ketiga, disjungsi, simbolnya huruf V, kalimatnya atau. Antara kalimat satu dan kalimat dua dihubungkan dengan kata atau. Kemudian yang keempat, implikasi, simbolnya tanda panah ke kanan. Bentuk kalimatnya jika kalimat pertama maka kalimat kedua. Baik, yang pertama negasi atau ingkaran. Sesuai dengan namanya, negasi yaitu mengingkari, yaitu suatu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah, dan sebaliknya. Contohnya misalnya, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan kalimat itu berubah menjadi salah. Sebaliknya, jika sebuah kalimat pernyataannya bernilai salah, setelah dinegasikan maka kalimat tersebut kembali menjadi benar. Contoh kalimat negasi pertama, ikan hanya bisa hidup di air. Benar. Setelah dinegasikan berubah menjadi ikan bisa hidup di darat. Jadi salah. Jadi fungsi negasi yaitu merubah kalimat asalnya. Ini contoh pertama, asalnya benar, setelah dinegasikan menjadi salah. Cara membuat salah bisa dengan mengganti kalimatnya, bisa dengan menambahkan tidak atau bukan, atau jika dia perhitungan bisa dengan merubah nilainya. Contoh kedua, monyet bisa terbang. Ini adalah kalimat asalnya, salah. Kemudian contohnya lagi, setelah dinegasikan menjadi monyet tidak bisa terbang. Jadi dengan kata menambahkan kata tidak, dia berubah menjadi benar. Contoh lain misalnya, jika dia perhitungan 4 dikali 4 sama dengan 16, benar. Setelah dinegasikan menjadi 4 kali 4 sama dengan 12, menjadi salah.
Jadi bisa dengan merubah nilainya atau menambahkan kata tidak atau bukan. Singkatnya, untuk mengingat negasi adalah mengubah kalimat asal menjadi berlawanan arti dengan mengubah kalimat asalnya atau menambahkan bukan atau tidak. Jika kalimat awalnya benar, setelah dinegasikan maka menjadi salah, dan sebaliknya. Berikutnya yaitu konjungsi, yaitu penghubung antara dua kalimat dengan kata dan simbolnya berbentuk huruf P terbalik. Contoh P, misalnya P tahun 2004 adalah tahun kabisat. Ini benar. Kemudian Q, bulan Februari tahun 2020 memiliki 29 hari. Ini juga benar. Kita tandai dulu. Oke. Kemudian setelah dinegasikan, P-nya berubah menjadi tahun 2004 bukan tahun kabisat. Kemudian bulan Februari tahun 2020 memiliki 28 hari. Jadi negasinya bisa ditambahkan kata bukan atau tidak, atau merubah angkanya. Baik, kita contoh misalnya P konjungsi Q. P nya tahun 2020 adalah tahun kabisat, dan Q nya memiliki bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Benar. Sedangkan jika kita rubah negasi P konjungsi Q sama dengan negasi, berarti ada kata bukannya. Ini ya, tahun 2020 bukan tahun kabisat. Q nya memiliki tahun 29 hari di bulan Februari, bernilai salah. Kemudian coba kita negasikan dua-dua. Negasi P konjungsi negasi Q. Negasi P nya tahun 2020 bukan tahun kabisat. Negasi Q nya memiliki 28 hari di bulan Februari, maka dia bernilai salah. Dari penjelasan contoh tersebut dapat kita ambil kesimpulan tabel kebenaran dari konjungsi adalah jika P nya benar, Q nya benar, maka dia benar. Jika P nya benar, Q nya salah, maka kesimpulannya juga salah. Jika P nya salah, Q nya benar, maka kesimpulannya salah. Sedangkan jika dua-dua salah, P salah, Q salah, maka kesimpulannya juga bernilai salah. Jadi cara mengingatnya, untuk konjungsi, jika salah satu saja kalimatnya salah, maka kesimpulannya bernilai salah. Untuk lebih mudah memahami, perhatikan lagi contohnya tentang konjungsi, yaitu diketahui P kuda berkaki 4 benar, Q nya kuda memiliki sayap. Ini salah. Kemudian kita buat kalimat konjungsinya. P konjungsi Q, kuda berkaki 4 dan memiliki sayap, maka dia salah karena salah satu salah, yaitu memiliki sayap. Contoh kedua, misalnya perhitungan. P diketahui 5 kali 4 sama dengan 20. Ini benar ya. Q nya 20 bagi 2 sama dengan 5. Ini salah. Ditanya negasi P berarti P nya kita buat salah, sebelumnya benar.
5 kali 4 sama dengan 25. Ini salah. Dan Q nya tetap, Q nya 20 bagi 2 sama dengan 5. Ini salah. Jadi ini dua-duanya salah, maka kesimpulannya bernilai salah. Ya, bisa ya dipahami sesuai dengan rumus tadi. Jika salah satu kalimatnya salah, maka kesimpulannya bernilai salah. Baik, selanjutnya yaitu disjungsi. Disjungsi kalimatnya adalah atau, simbolnya huruf P. Contohnya misalnya diketahui P Anto adalah siswa SMK, ini kita anggap benar. Q nya syarat masuk SMK harus lulus SMP atau MTS, benar. Jika kalimatnya kita negasikan, maka P nya berubah menjadi Anto bukan siswa SMK, sedangkan Q nya dinegasikan menjadi syarat masuk SMK tidak harus lulus SMP atau MTS. Jika ditanya negasi P disjungsi Q, maka akan jadi seperti ini: Anto bukan siswa SMK, atau syarat masuk SMK harus lulus SMP atau MTS. Ini benar. Sebaliknya, jika ditanya P disjungsi negasi Q, maka akan menjadi Anto adalah siswa SMK, atau syarat masuk SMK tidak harus lulus SMP atau MTS, dan ini tetap benar. Untuk kalimat disjungsi, dia dikatakan salah jika kalimatnya dua-duanya bernilai salah. Berikut tabel kebenaran disjungsi, yaitu jika P nya benar, Q nya benar, maka dia benar. Sedangkan jika P nya benar, Q nya salah, maka dia benar juga. Sedangkan jika P nya salah, Q nya benar, dia tetap juga benar. Dia salah, kesimpulannya salah jika dua-duanya salah antara P dan Q. Jadi ini berkebalikan dengan kalimat konjungsi. Kalau konjungsi salah satu saja ada yang salah, dia salah. Sedangkan disjungsi, jika salah satu kalimatnya benar, maka kesimpulannya bernilai benar. Ya, untuk memahami disjungsi, kita perhatikan lagi contohnya. Diketahui A misalnya, atau P 3 kali 3 sama dengan 9, benar. B 9 adalah bilangan ganjil, benar. Jika dibuat kalimat disjungsinya akan menjadi 3 kali 3 sama dengan 9, atau 9 adalah bilangan ganjil, ini benar. Jika kita minta negasi A disjungsi B, maka akan berubah menjadi 3 kali 3 sama dengan 12, ini salah. Atau 9 adalah bilangan ganjil, ini benar. Karena salah satunya benar. Sebaliknya, jika A disjungsi negasi B menjadi 3 kali 3 sama dengan 9, ini benar. Atau 9 adalah bilangan genap, yang ini salah. A nya benar. Tetap dia benar karena salah satunya ada yang benar. Jadi jika salah satu kalimatnya benar, maka kesimpulannya benar. Itu cara mengingat untuk kalimat disjungsi. Kita lanjut. Berikutnya implikasi, yaitu bentuk kalimatnya jika di titik atau kalimat pertama, maka di titik atau kalimat kedua.
simbolnya adalah tanda panah ke kanan. Contohnya misalnya A atau P. Ini kita ganti dulu dengan P biar sesuai dengan contoh. Ya, Siti lulus ujian. Q-nya Siti memberikan uang pada adiknya. Jika kita buat negasinya, maka berubah menjadi Siti tidak lulus ujian. Sedangkan Q-nya Siti tidak memberikan uang pada adiknya. Kita buat kalimat implikasinya. P implikasi Q. Jika Siti lulus ujian, maka ia memberikan uang pada adiknya. Benar. P implikasi negasi Q. Jika Siti lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang pada adiknya. Salah. Sedangkan negasi P implikasi Q. Jika Siti tidak lulus ujian, maka ia memberikan uang pada adiknya. Ini bernilai benar. Sekarang kita lihat tabel kebenarannya atau rumusnya, yaitu jika P-nya benar, Q-nya benar, maka kesimpulannya implikasinya adalah benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka implikasinya atau kebenarannya adalah salah. Kemudian jika P-nya salah, Q-nya benar, maka implikasinya bernilai benar. Sedangkan jika P-nya salah, Q-nya juga salah, maka implikasinya bernilai salah. Bagaimana cara mengingat rumusnya? Jika kalimat keduanya benar, maka kesimpulannya benar. Kita coba lagi contoh berikutnya. Contoh pertama, semua orang akan mengalami masa tua. Benar. Kalimat kedua, semua orang akan meninggal dunia. Betul atau benar? Maka kalimat implikasinya adalah jika semua orang mengalami masa tua, maka kelak akan meninggal dunia. Benar ya. Jadi untuk implikasi, jika kalimat keduanya benar, maka kesimpulannya bernilai benar. Contoh misalnya dalam perhitungan, 15 bagi 2 sama dengan 7. Kita kata benar. 7 adalah bilangan ganjil. Benar. Maka implikasinya adalah jika 15 bagi 2 sama dengan 7, maka 7 adalah bilangan ganjil. Benar ya. Bisa dipahami kira-kira? Mudah-mudahan bisa. Silakan diulang kembali jika ada yang belum paham. Cobalah kerjakan soal berikut untuk mengukur seberapa besar pemahaman Anda tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.